Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Memperingati, menyongsong dan memperingati HUT kemerdekaan, saya mengawal dengan merdeka. Merdeka. Orang mana yang belum merdeka? Bapak Desa, merdeka. Baik Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, sudah mulai terdengar ada banyak perlombaan baik tingkat provinsi, kabupaten, tidak terlupakan juga antusias dari masyarakat Amaluban Selatan. Sementara ini buat banyak perlombaan dalam menyongsong dan memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-77. Sinode ini juga menyediakan wadah dalam pemberitaan kabar baik tentunya dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu ada begitu banyak hal yang tentunya disampaikan dalam kabar baik firman Tuhan. Tema yang diangkat oleh Sinode ini dalam pemberitaan kabar baik minggu yang pertama di bulan kebangsaan pagi hari ini, solidaritas melahirkan kreativitas. Tentunya tadi saya omong soal perlombaan Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman. Dan ada salah satu dari sebagian atau banyak perlombaan yang dilaksanakan dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat menonjol dan kemudian menjadi antusias banyak orang, yaitu perlombaan panjat pinang. Khusus untuk bapak-bapak dan yang pemuda, mama-mama dan yang pemudi kaisar. Hompai daster mak panjat pinang, mutninat lepas pas. Mak orang bukan nonton panjat pinang, nonton mama pai daster panjat pinang. Tentunya banyak yang berantusias. Perlombaan ini direkomendasikan dalam menyongsong memperingati HUT RI. Pohon pinang atau tiang yang dipakai Bapak Mama biasanya dipoles atau dilumuri dengan pelumas atau oli kasih licin Saudi. Kenapa sehingga demikian? Salah satunya adalah buat tantangan untuk yang panjat naik. Tetapi di sisi lain adalah bahwa bukan hanya tantangan, ini yang menjadi faktor keunikan dari orang panjat pinang. Mau naik so naik, mau turun terus, kolicina. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa yang ikut perlombaan ini biasanya orang per orang, tetapi juga dibentuk dalam kelompok tim. Dan tim ini harus berupaya untuk menaklukkan perlombaan dengan cara kerjasama untuk sampai ke puncak dan merebut hadiah utama. Kemarin saya lihat ada yang posting orang panjat pinang di foto sana. Tetapi di hadiah utama ada nona cantik yang duduk di ujung bagian pohon pinang. Wih, ini kalau bilang kasih di bapak-bapak semua pasti mau. Itu hadiah utama nah. Itu hadiah lebih bagus daripada kita mama yang ada di bawah pohon pinang. Jadi kalau saya disodorkan bilang ini hadiah utama pasti semua mau. Mana dari panjat pinang yang pertama Bapak Mama? Perjuangan panjang untuk sampai ke tujuan. Dengan pohon yang tinggi dilumuri pelumas sehingga licin, butuh energi, strategi dan juga kekompakan peserta hati. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bahwa selalu ada tantangan. Kasih oli licin itu tantangan. Dan ada peserta lain yang berupaya untuk menjatuhkan peserta yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga bersama untuk mencapai tujuan. Memanjat membutuhkan kerjasama untuk dapat mencapai puncak. Dalam satu tim dong harus kerjasama. Yang lain jongkok, yang lain setengah jongkok, yang lain berdiri. Tetapi nanti yang hek yang di bagian panjat, karena dia harus sampai puncak. Yang keempat, hasil dari perjuangan. Tentunya bahwa
bahwa sudah sampai di puncak dan mengambil hadiah yang diinginkan atau imbalan dari kerja keras, dan hadiah itu dibagikan untuk satu tim. Bapak Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya belajar dari perlombaan panjat pinang memperingati HUT RI Negara Republik Indonesia. Jangan sampai beta omong RI ini ada yang pikiran lain di Amanukan Selatan, Desa Polo RI Seko. Tentunya bahwa kisah orang lumpuh yang disembuhkan dalam bagian Injil Markus pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 diawali dengan Yesus datang ke Kapernaum, Bapak Saudara orang beriman, dan tersiarlah kabar akan kehadirannya di sana, dan ada di dalam sebuah rumah. Tidak disebutkan itu rumah siapa, rumah Bapak Oscar ataukah rumah Bapak Tenis, karena ini dua orang, ini orang Allah dan orang Timur, ini sudah ada di Kapernaum yang ada hanya di Tua Beda. Maka datanglah orang-orang berkerumun, kata firman Tuhan, bahkan di muka pintu pun tidak. Cerita tentang Yesus tentunya sangat populer ketika itu, Bapak Saudara orang beriman. Karena itu ada banyak orang yang mencari dia. Kenapa sehingga banyak orang mencari dia, Bapak Saudara? Tentunya yang pertama karena pengajaran Yesus yang sangat menakjubkan, membius banyak orang yang mendengar ketika dia duduk dan mengajar. Pengajarannya begitu sangat menakjubkan. Ada kuasa-kuasa yang dibuat oleh Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan yang membuat orang tercengang-cengang dan heran. Tetapi tidak juga sedikit orang yang hadir dalam kumpulan orang banyak itu, Bapak Saudara, dengan motivasi yang lain. Karena melihat Yesus, sebagian banyak merasa bahwa ini saingan berat, atau merasa tidak lagi populer dan mereka terancam. Mereka merasa demikian, ini kalau orang banyak sudah dia, sebelum beberapa beda persoalan sorbe di sini ada 2024. Karena ada banyak orang mengikuti Yesus. Imam-imam, kepala dan kepala ahli Taurat tentunya mereka merasa terganggu. Mereka sampai ke sana di Kapernaum bukan semata-mata karena ingin melihat mujizat dan perkara-perkara ajaib dan heran yang Yesus buat, tetapi popularitas mereka terancam dan terganggu. Kalau banyak orang suku dia sampai ikut peta. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa di tengah hiruk pikuk orang banyak dengan tujuan dan motivasi yang berbeda. Tetapi kisah ini menceritakan ada orang-orang yang datang kepadanya dan membawa seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Kata firman Tuhan bahwa mereka tidak dapat menerobos orang banyak itu, karena sampai di depan pintu saja penuh sesak. Dan ini merupakan tantangan bagi ke-4 orang tadi. Kalau penuh sesak, apakah ketong akan menyerah? Sedangkan si lumpuh ini butuh pertolongan. Si lumpuh ini butuh perhatian dan rasa solidaritas, rasa kebersamaan dan rasa simpati. Apakah kita akan mundur hanya karena tidak ada ruang atau celah untuk ketong masuk? Bapak Saudara orang firman yang sangat diberkati Tuhan, dalam dengan berhadapan dengan tantangan yang tentunya diperhadapkan kepada 4 orang tadi, kata firman Tuhan bahwa mereka tidak kehilangan akal dan cara, tetapi dengan membuka atap yang ada di atasnya. Kata yang ada di atasnya itu berarti tepat di mana Yesus berdiri. Mereka membuka atap yang ada di atas Yesus, menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Kalau omong tilam dan orang lumpuh ini sebagai lambang keterpurukan, lambang keputusasaan, lambang ketidakberdayaan, lambang kelemahan di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat.
Tetapi mereka adalah orang-orang yang harus mengangkat tilam dan orang lumpuh tadi, mengangkat keterputukan, ketidakberdayaan, kelemahan di tengah-tengah kehidupan sosial bermasyarakat, untuk kemudian memberikan jalan keluar sehingga tidak ada lagi lumpuh dan tilam. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. 4 orang tadi bukan hanya berbicara soal kemauan, perjuangan, kekompakan, tetapi mereka juga berbicara tentang iman yang begitu luar biasa. Kalau hanya sekedar omong soal kemauan, semua orang bisa. Omong soal kekompakan, semua orang bisa. Omong soal perjuangan, semua orang mau untuk berjuang. Tetapi mereka menyatukan semua komponen itu dengan iman yang begitu luar biasa. Firman Tuhan di Ibrani bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu mereka dengan iman. Tetapi apabila tidak ada upaya untuk si lumpuh sampai kepada Yesus, mereka tidak berjuang, maka si lumpuh tidak akan mengalami perjumpaan dengan Yesus, tidak akan mengalami kesembuhan, tidak akan mengalami pengampunan dosa. Dalam hal ini bahwa dia tidak akan mengalami di mana hubungannya dipulihkan dengan Allah. Lumpuh karena terikat dengan dosa. Dan perjuangan iman itu membawa kepada pemulihan dan juga kelepasan dan kelegaan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa kisah ini sangat menarik untuk menjadi bagian perenungan bagi kita, yang sangat relevan dengan kehidupan berjemaat, kehidupan sosial bermasyarakat, kehidupan dalam persekutuan berbangsa dan bernegara di masa modernisasi. Jangan potong berpatokan kepada mujizat yang Tuhan buat, tetapi mari kita melihat kepada kehidupan dan persekutuan relasi kita. Kita akan menemukan banyak hal yang akan diperhadapkan kepada kita, yang ada di sekitar kita. Ada banyak yang lumpuh, yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kita dan juga gereja. Jangan sampai kalau omong soal kepedulian, potong sebagai warga gereja omong itu tugas pemerintah supaya menurunkan kemiskinan, mencegah bencana alam, ancaman wajah penyakit, stunting itu juga tugas pemerintah, mengatasi gizi buruk itu juga tugas pemerintah, bahkan tugas untuk kemudian memperhatikan minimnya literasi juga itu tugas pemerintah. Semua dong kasih di pemerintah, karena dong bilang bahwa pemerintah itu wakil Allah. Pemberitaan kabar baik hari ini omong soal 4 orang tadi, berarti bahwa ada 4 komponen di sana. Allah sebagai puncak pimpinan, tetapi juga pemerintah sebagai wakil Allah, masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dan juga gereja. Kalau di TTS potong kenal 3 batu tungku, maka ini hari dia omong soal 4 orang. Allah, pemerintah, masyarakat, dan gereja. Ini merupakan tugas kita bersama, untuk kemudian kita menjadi teman sekerja, menjadi satu tim yang kemudian berjuang supaya yang si lumpuh yang tidur di atas tilam menemukan solusi dan jalan keluar. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Itu berarti bahwa kehadiran kita harus dapat memberi solusi, bukan hanya rasa simpati dan rasa kasihan. Saya melihat tentunya bahwa kehadiran pemerintah Desa Mio di sebelah bagian menuju ke Mio tadi baru kita jalan-jalan menuju gereja, dan dia ternyata mau membaca semua bagus. Memang terlalu luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Desa melalui program dana desa untuk hunian layak huni
kita sudah mulai memperhatikan bukan hanya rasa simpati dan kasihan, tetapi kita memperhatikan dengan iman, kepedulian yang besar untuk kemudian masyarakat boleh mendapatkan apa yang seharusnya yang merupakan hak masyarakat. Ini rasa kepedulian dan solidaritas, di mana rasa kepedulian dan solidaritas itu kita wujud nyatakan dalam kerjasama masyarakat, gereja, dan pemerintah. Bapak Mama, saudara orang iman yang sangat diberkati Tuhan. Tetapi tentunya bahwa kita juga perlu hati-hati bahwa dalam kehadiran kita yang benar-benar memperjumpakan orang lain dengan Yesus dan menerima pemulihan, pasti kita akan diperjumpakan dengan berbagai-bagai tantangan. Pasti kita akan sampai kepada suatu tantangan yang akan membawa orang terkadang berupaya untuk mengundurkan diri. Saya ingat satu lagu dangdut Maggie Z. Bukan berarti bahwa saya pencinta lagu dangdut, tetapi lagu itu membawa kita untuk kemudian berefleksi melalui firman Tuhan ini. Mengundurkan diri jalan terbaik bagiku. Ada banyak orang mengundurkan diri ketika berjumpa dengan persoalan dan tantangan untuk buat suatu kebaikan sekalipun. Sama seperti yang terjadi dalam firman Tuhan tadi, ada orang banyak yang menjadi tantangan. Mereka tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Tidak ada celah, tidak ada ruang untuk sampai kepada Yesus. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, tidak ada tempat juga. Mau masuk lewat mana? Ini orang lumpuh atau mau ada yang bilang, sedangkan orang begitu banyak. Tidak ada peluang. Terhalang dengan pendapat banyak orang dan juga pikiran orang lain. Ada banyak yang menentang ketika kita membuat kebaikan-kebaikan. Ada yang menghujat dan ini merupakan resiko. Tetapi juga seperti 4 orang tadi memikul beban berat. Mereka harus berupaya untuk membuka atap rumah, kemudian menurunkan selumpur tepat di depan Yesus. Tantangan bukan sedikit. Kita diperhadapkan dengan resiko-resiko ini, Bapak-Bapak, saudara, orang beriman. Maka yang perlu untuk kita belajar hari ini dari bagian firman Tuhan, belajar dari keempat orang yang tentunya bukan hanya dengan iman tetapi memberi solusi bagi orang lain. Belajar dari kisah panjat pinang tadi, untuk kemudian kita melahirkan solidaritas dan melahirkan kreativitas. Melahirkan solidaritas dan melahirkan kreativitas. Jadi bukan hanya dia kasihan, solidaritas, tetapi kemudian dengan kata kasihan itu tindakan apa yang harus kita buat. Kreativitas itu membutuhkan kerjasama suatu tim, bukan Superman tapi super tim. Kalau hanya Superman lalu Hex, nanti belum sampai di finish potong sumat nol makfena. Tetapi yang dibutuhkan ketika kita melakukan kreativitas adalah super tim, bekerja sama dalam tim. Maka sama seperti keempat hal tadi, Bapak-Bapak, saudara orang beriman. Yang pertama, perjuangan panjang untuk mencapai tujuan. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh keluarkan energi, maka kita akan sampai kepada tujuan. Yang kedua, bahwa tidak ada perjuangan tanpa tantangan, tidak ada hidup yang gampang, tidak ada pergumulan yang gampang. Pasti kita akan berjumpa dengan tantangan-tantangan ketika kita sampai kepada tahap perjuangan. Tetapi bagaimana kita menaklukkannya dan menjadi suatu nilai dalam hidup, butuh perjuangan dan juga kerja keras. Yang ketiga, bersama untuk mencapai tujuan. Kekompakan dalam tim itu penting. Kekompakan dalam kehidupan persekutuan itu penting. Kerjasama itu penting dalam suatu persekutuan. Maka dia akan melahirkan banyak kreativitas. Yang terakhir, kita akan menemukan dengan hasil perjuangan. Hasilnya adalah bahwa Bapak-Bapak, saudara orang beriman, dari bagian firman Tuhan ini, si lumpuh bukan saja diampuni dosanya. Ada 2 hal. Bukan
diampuni dosa, tetapi juga mengalami kesembuhan, kelepasan dan kelegaan. Karena itu Yesus bilang bahwa mana yang lebih gampang, mengampuni dosa orang ini atau berkata bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tindakan yang harus dibuat supaya dia bukan hanya mengalaminya secara jasmani yaitu lepas dari kelumpuhannya, tetapi juga mengalaminya di dalam iman bahwa relasi dan hubungannya dengan Allah kembali dipulihkan. Relasi kita dengan sesama kita dipulihkan. Relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Relasi kita dalam persekutuan dipulihkan. Si lumpuh tidak hanya diampuni dosanya, tetapi mengalami kesembuhan. Di atas semuanya itu Bapak-Bapak Saudara orang beriman, kata firman Tuhan ini, dan orang itu pun bangun, segeralah mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Di atas semuanya itu adalah supaya Allah dipermuliakan, bukan supaya namamu atau namamu disebut, tetapi supaya Allah dipermuliakan. Mari Bapak-Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu pertama bulan Agustus, bulan kebangsaan yang dicetuskan oleh Senior Genit, mari dengan rasa solidaritas kita melahirkan kreativitas dalam kehidupan persekutuan beriman, persekutuan bergereja, dalam kehidupan persekutuan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, supaya di mana kita hadir, kita benar-benar menjadi orang-orang yang kemudian membawa solusi, tetapi juga dengan iman membawa orang-orang dalam relasi pemulihan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan.